Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan buat kita hari ini. Hari ini adalah hari Rabu tanggal 2 Februari 2022. Artinya hari ini kita memasuki hari yang kedua di bulan Februari ini. Dan saya terus mengingatkan kita, marilah kita tetap terus melakukan yang baik di hadapan Tuhan. Supaya Tuhan terus berkenan kepada kita. Dan sehingga berkat-berkat Tuhan akan turun terus mengalir dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang akan menjadi renungan buat kita yaitu yang terambil dari Yehezkiel pasal yang ke-34 ayat yang ke-27. Tetapi sebelumnya marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Yehezkiel pasal yang ke-34 ayat yang ke-27 dikatakan demikian. Pohon-pohon di ladang akan memberi buahnya dan tanah itu akan memberi hasilnya. Mereka akan hidup aman tentram di tanahnya. Mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku mematahkan kayu kuk mereka dan melepaskan mereka dari tangan orang yang memperbudak mereka. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan ini adalah bagian daripada kemarahan Tuhan, kekecewaan Tuhan, kekesalan Tuhan kepada gembala Israel yang sudah diangkat oleh Tuhan. Seorang gembala seharusnya mereka harus membawa domba-domba itu makan, membawa ke dalam apa? Kedamaian, sukacita, memberikan situasi yang terbaik, menghalau musuh-musuh mereka. Tetapi pada saat ini, seperti yang dikatakan di firman Tuhan ayat yang kedua, saudara-saudara, ternyata bahwa gembala-gembala Israel itu tidak menggembalakan domba-dombanya Tuhan, umat Tuhan itu dengan baik. Bahkan mereka hanya memikirkan dirinya sendiri. Mereka hanya memikirkan dirinya sendiri. Dikatakan di sini saudara-saudara, celakalah gembala-gembala Israel yang menggembalakan dirinya sendiri. Bukankah domba-domba yang seharusnya digembalakan oleh gembala-gembala itu? Ini kemarahan Tuhan kepada mereka. Kekecewaan Tuhan. Karena mereka yang seharusnya memikirkan domba-dombanya Allah, tetapi mereka justru hanya memikirkan dirinya sendiri. Saudara-saudara, ini cambukan kepada setiap gembala-gembala. Kepada saya dan kepada setiap orang yang menyebut dirinya gembala. Dan juga yang menjadi pengerja gereja. Hati-hati, Tuhan marah ketika kita tidak sungguh-sungguh menggembalakan umatnya Tuhan itu. Memberikan makanan rohani yang cukup. Memastikan bahwa mereka bertumbuh di dalam iman. Walaupun saudara-saudara hari belakangan ini kita juga harus mengakui bahwa ada begitu banyak domba umatnya Tuhan yang nakal, yang jahat. Yang hanya mengikuti pikirannya sendiri, yang tidak pernah mendengarkan domba-dombanya. Sudah banyak sekali. Dan anehnya ketika justru domba-domba dari umatnya Tuhan itu, dari gereja itu sendiri, justru mempermalukan gembalanya. Kalau terhadap orang lain dia terlihat baik, apalagi kepada pimpinan gereja terlihat baik sekali. Ini yang luar biasa. Dan kadang-kadang kita kesal juga dengan pimpinan-pimpinan bahwa mereka justru mendengarkan orang-orang yang jahat itu sendiri. Itu yang mengesalkan kita. Kita sudah melakukan semuanya, upaya apapun sudah kita lakukan. Pelayanan begitu banyak kita lakukan, berupaya kita. Tetapi kadang-kadang ketika kita memperbaiki situasi, sering sekali kita menjadi dibenci oleh orang lain. Saudara-saudara, ketika kita mau memperbaiki sistem situasi yang buruk, ingat ini. Bagi orang yang korup, orang yang jujur itu menjadi lawan bagi mereka. Nah, itu acap kali terjadi. Makanya saudara-saudara, ini juga menjadi pertaruhan juga supaya setiap pimpinan gembala itu juga benar-benar sungguh-sungguh harus objektif, memperhatikan. Jangan ujuk-ujuk ya, karena ya orang-orang yang kaya memberikan sesuatu lantas sudah. Ya, itu. Jadi kadang-kadang makanya ini juga bagian daripada itu. Ya kan, coba mari kita lihat. Kamu menikmati susunya dari bulunya, kamu buat pakaian. Yang gemuk kamu sembeli. Tetapi domba-domba itu sendiri kamu tidak gembalakan. Kan ini soal uang juga.
soal kenikmatan, soal mendapatkan banyak hal. Ini juga yang merusak. Hati-hati kalau orang sudah materialistis, rusaklah semuanya. Rusak. Oleh karena itu saudara-saudara, ada dua hal. Yang pertama yang mau dilakukan Tuhan. Tuhan memecat, Tuhan marah, Tuhan mengambil jabatan itu dari gembala-gembala Israel itu sendiri. Dan saudara-saudara, pada saatnya Tuhan juga bisa mengambil jabatan kita sebagai gembala itu dari kita. Tuhan tidak izinkan kita. Dan ini saya mau katakan kepada kita, apalagi kepada gembala-gembala yang baik. Jangan takut, termasuk kepada pimpinan juga. Kalau kita melakukan yang benar, jangan takut. Biar Tuhan yang membela kita. Mari kita berdoa saja kepada Tuhan. Dan kita berdoa juga untuk setiap domba-domba kita, supaya mereka juga boleh bertobat. Ya kan? Karena nanti saatnya juga mereka juga akan dihukum Tuhan. Tetapi ingat, bagi gembala yang jahat, berlipat kali ganda hukuman Tuhan itu kepadanya. Berlipat kali ganda. Makanya jangan asal-asal. Jadi gembala Tuhan harus benar-benar dan sungguh-sungguh. Itu yang pertama saudara-saudara. Tuhan marah. Tuhan akan mengambil hak dari gembala itu sendiri. Baru yang kedua, Tuhan yang memelihara. Tuhan yang mencari domba-domba yang hilang itu. Tuhan yang membawa mereka ke tempat yang nyaman. Memberi mereka makan, menghalau musuh-musuhnya. Coba kita lihat saudara-saudara apa yang dilakukan Tuhan. Dari ayat 25, aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka dan aku akan meniadakan binatang buas dari tanah itu. Tuhan yang mengusir binatang-binatang buas itu. Sehingga mereka akan menjadi nyaman dan tentram. Sehingga mereka dapat diam di padang gurun dengan aman tentram. Padahal padang gurun itu adalah tempat yang sangat berbahaya. Binatang buas banyak sekali di situ. Ancaman begitu banyak sekali di situ. Tapi karena Tuhan yang memelihara mereka, menghalau binatang buas itu sehingga mereka boleh hidup tentram di padang gurun, bahkan dapat tidur di hutan-hutan. Luar biasa bukan kenyamanan itu, kedamaian itu. Hati-hati. Oleh karena itu saudara-saudara, Tuhan yang memberikan kenyamanan kepada kita. Jangan pikirkan banyak hal. Yang kedua di sini dikatakan aku akan menjadikan mereka dan semua yang di sekitar gunungku menjadi berkat. Artinya tempat di mana ada umat Tuhan, maka di situ akan ada berkat. Orang yang benar, orang yang mendengarkan firman Tuhan dan menaati perintah-perintah Tuhan, maka di situ akan ada berkat. Di tempat dia berada. Bahkan tanah yang dia pijak juga itu akan menjadi berkat baginya. Makanya jadilah benar. Lakukan yang benar, maka engkau akan diberkati Tuhan. Ya kan? Baru aku akan menurunkan hujan pada waktunya. Itu adalah hujan yang membawa berkat. Makanya saudara-saudara firman Tuhan ini yang kedua yang menjadi renungan bagi kita. Makanya pohon-pohon di ladang akan memberi buahnya dan tanah itu akan memberi hasilnya. Jadi makanya sumber makanan, sumber minuman ada. Sehingga kita boleh hidup dengan aman, tentram, nyaman, dan damai sejahtera. Ya kan? Mereka akan hidup aman, tentram di tanahnya. Yang kedua saudara-saudara yang menarik. Mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Pada saat aku mematahkan kayu kuk mereka dan melepaskan mereka dari tangan orang yang memperbudak mereka. Sehingga mereka akan mengakui bahwa mereka benar-benarlah Tuhan yang memberikan yang terbaik. Dia adalah benar-benar Tuhan. Bapak ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, ingatlah Tuhan pasti akan menuntun kita. Membimbing kita, memberkati kita, menyertai kita. Sebab dia adalah gembala yang baik. Sama seperti yang dikatakan oleh Yesus dalam Yohanes 10 ayat 11 itu. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Tuhan sendiri yang akan memberikan nyawanya untuk kita saudara-saudara. Yesus adalah gembala yang baik buat kita. Mari dengarkan dia dan ikuti. Dan taat kepada perintah-perintahnya. Semoga firman Tuhan ini memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami bersyukur karena kami bisa mendengarkan firman-Mu. Sekali lagi kami mau diingatkan Tuhan bahwa Tuhanlah gembala yang baik.
Dan supaya kami setiap gembala-gembala menjadi orang yang menggembalakan dombamu dan menjadi gembala yang baik juga. Terima kasih Yesus. Dalam namamu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara harus dengarkan firman Tuhan. Mari dengarkan gembala kita yang baik itu. Dan taatlah kepadanya. Sehingga engkau akan mendapatkan berkat. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok. Salam.